Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita ketemu lagi dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun, semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan saya berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpahi saudara sekalian. Pagi hari ini, renungan saya akan bawakan dengan tema kuat dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pagi ini terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, tertulis demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah alat yang bernama heavy bag atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kantong pukul atau samsak yang sering digunakan dalam latihan oleh atlet tinju. Kalau kita mencoba mukul berulang kali, nampaknya tidak ada efek apa-apa terhadap kantong pukul. Tetap kelihatan kokoh dan tidak menjadi rusak. Justru pada kita ada efeknya. Kita akan merasa sakit, terutama di bagian tangan akibat pukulan samsak. Tapi kalau kita terus melakukan latihan memukul samsak secara rutin, kita akan terbentuk tangan kita menjadi lebih kekar dan lebih kuat. Dan kita tidak lagi akan merasa sakit dalam memukul samsak itu. Dan ini lebih baik. Samsak itu dibuat untuk melatih dan meningkatkan tenaga dan kekuatan kita. Saudara, bahwa terkadang Tuhan izinkan ada perkara-perkara atau masalah dalam hidup kita yang dapat diibaratkan sebagai kantong samsak. Bukan ada di antara kita yang setiap hari menghadapi masalah yang sama, terus menerus, dan alami masalah itu tidak selesai-selesai. Meskipun kita sudah berdoa, meminta Tuhan mengangkat persoalan yang kita hadapi, tapi hal itu tetap saja dan seakan tidak mau pergi. Kelihatannya masalah itu begitu kokoh dan sama hari demi hari, tapi sadarkah bahwa inti dari yang terjadi bukanlah pada masalah yang ada, tapi intinya kita sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Setiap hari masalah yang ada nampaknya memang tetap sama. Tapi kita tidak lagi sama, saudara. Kita berubah menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih beriman, lebih tekun, lebih percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Juga lebih menguasai diri, lebih baik dan lebih berpengharapan di dalam Tuhan. Otot-otot rohani kita dibentuk Tuhan menjadi setiap masalah yang Ia inginkan terjadi atas hidup kita semua. Sehingga kita menjadi semakin kuat secara rohani. Nah saudara, kuncinya sekarang ada pada kita. Apakah kita akan menjadi lemah karena masalah yang ada, karena kesulitan atau penderitaan, atau sebaliknya? Kita akan menghadapi masalah dan kesulitan itu dan menjadi semakin kuat secara rohani. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 ini dikatakan, agar kita kuat oleh kasih karunia di dalam kehidupan kita. Apa yang dihadapi oleh Timotius di dalam kehidupan pelayanannya bukanlah perkara yang mudah. Akan ada pergumulan, penderitaan, masalah, tantangan, dan cobaan yang dapat menjatuhkannya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius senantiasa kuat oleh kasih karunia dalam Tuhan. Hal ini berarti, saudara, bahwa dalam kebenaran kasih karunia Tuhan ada upaya, ada kerja keras yang kita lakukan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu yang memampukan kita saat ini.
ada pencobaan atau masalah yang kita hadapi, kita akan menjadi bertumbuh, menjadi semakin kuat dalam hal yang baik. Baik itu iman dan tidak menjadi lemah pada saat ada masalah. Tetapi sebaliknya, menjadi lebih kuat dalam kasih kita kepada Tuhan, lebih kuat pengharapan kita, lebih kuat di dalam ketaatan kita juga semakin kokoh dalam mengiring Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selaras dengan ayat ini, dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini saudara, bahwa hendaknya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 tadi dikatakan, kuat dalam kasih karunia Tuhan. Hal ini bermakna bahwa kita menjadi kuat bukan karena mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi karena mengandalkan kekuatan kuasa dan kasih karunia Tuhan. Kalau kita bersandar pada kekuatan diri sendiri, kita tidak akan mampu, saudara. Tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan dan oleh kasih karunia, kita akan dimampukan setiap keadaan. Jangan kita putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, tantangan, atau cobaan. Sebab itu semua sedang melatih iman dan semakin menambah kekuatan rohani kita yang bekerja oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara, hadapilah semua keadaanmu, keadaan kita semua dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sehingga kita senantiasa kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini dengan kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.